Ada triliun planet, miliaran galaksi. Kok cuma kita sendiri? Di mana para alien? Ada satu planet selain bumi yang pasti ada penghuninya. Ekosistemnya dapat dihuni oleh makhluk hidup. Ada 1 juta planet yang dapat menyokong kehidupan. Fermi Paradox adalah sebuah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan alien. Fermi Paradox adalah Hi, it's me, D again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, stay strong dan jangan pernah menyerah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari hal-hal menarik yang ada di dunia ini untuk dibahas bersama-sama. Dan semoga saja you guys enjoy the video. So, pada video kita kali ini, kita akan membahas sebuah teori tentang alam semesta yang membahas tentang kemungkinan ada kehidupan lain di alam semesta yang sangat luas ini. Teori ini adalah salah satu dari sekian banyak teori tentang alam semesta yang hingga saat ini dianggap sebagai salah satu yang paling masuk akal di pemikiran kita yang terbatas. Seperti apa nantinya? Pantengin terus ya. Jangan di skip biar kita sama-sama paham. Oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya, agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Cus, langsung ke videonya. Pernahkah kamu di suatu ketika saat menatap langit muncul sebuah pertanyaan di pikiran kamu? Ada triliun planet, miliaran galaksi. Kok cuma kita sendiri? Di mana para alien? Apakah benar cuma kita spesimen cerdas yang mampu membangun peradaban semaju ini? Tentu saja, hal itu adalah sebuah pertanyaan umum yang sampai sekarang masih dicari buktinya oleh para ilmuwan. Namun, mengesampingkan bukti, sudah beratus-ratus tahun otak manusia mencoba merasionalkan rahasia Tuhan tersebut dengan banyak teori. Salah satunya adalah Fermi Paradox, sebuah teori penjelasan alam semesta yang bisa dibilang paling masuk akal, setidaknya bagi pemahaman manusia. Jadi, alasan mengapa kita tidak pernah tahu kehidupan di luar angkasa mungkin karena adanya klasifikasi para ilmuwan tentang local group. Jadi, analoginya adalah ibaratkan galaksi Bima Sakti adalah apartemen, sedangkan tata surya kita yang berisikan matahari beserta planet-planet yang mengitarinya adalah kamar-kamar yang ada pada apartemen tersebut. Nah, local group yang dimaksud adalah blok yang berisi jajaran apartemen yang berdiri bersebelahan. Di luar blok tersebut masih ada jajaran apartemen, namun apartemen itu tidak satu daerah dengan kita. Dengan kata lain, pada dasarnya local group milik kita sepenuhnya hanya berkisar pada galaksi Bima Sakti dan galaksi sekitarnya saja. Sedangkan local group yang lain berpotensi ada kehidupan, namun tempat tersebut berada di luar jangkauan kita selamanya, karena jaraknya sangat jauh dan harus melewati kehampaan luar angkasa yang sangat luas. Namun, mengesampingkan local group, galaksi Bima Sakti saja sebenarnya jumlah planetnya lebih dari 400 miliar. Ya, kalau dilogikakan, seharusnya paling tidak ada satu planet selain bumi yang pasti ada penghuninya. Tata surya bertitik pada objek sejenis matahari di galaksi Bima Sakti yang diperkirakan setidaknya sekitar 20 miliar banyaknya. 5 diantaranya bahkan sudah diamati dan disimpulkan memiliki planet yang ukurannya sama seperti bumi, dan kemungkinan besar ekosistemnya dapat dihuni oleh makhluk hidup. Lah, kan harusnya ada penghuninya tuh. Sudah jelas kan? Karena apabila dihitung berdasarkan matematika, semisal hanya 0,1% dari seluruh planet tersebut yang dapat dihuni, setidaknya harusnya ada 1 juta planet yang dapat menyokong kehidupan. Jika semisal ada dan peradaban planet-planet tersebut memiliki teknologi maju, lalu kenapa kita tidak pernah bisa menemukannya?
Untuk menyimpulkan hal itu, ada sebuah skala yang bernama skala Kardashev. Adalah sebuah skala yang sering digunakan oleh para ilmuwan untuk mengukur kemajuan suatu peradaban. Secara mudah, skala tersebut dijelaskan seperti ini. Ada 3 kategori peradaban yang dipisahkan untuk mengukur sebuah kemajuan. Kategori yang pertama, peradaban tersebut dapat atau memiliki kemampuan untuk mengakses setiap energi yang tersedia dalam planet tempatnya tinggal. Dengan kata lain, peradaban tersebut dapat membuat pembangkit energi dari seluruh sumber daya yang ada di planetnya. Kategori yang kedua, peradaban tersebut dapat memiliki kemampuan untuk mengakses setiap energi yang tersedia dalam pusat tata surya, yaitu matahari. Atau peradaban tersebut sudah berhasil menemukan cara untuk menyerap energi dari matahari. For your information, teknologi yang dimaksud di sini bukanlah teknologi sejenis dengan PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya, melainkan lebih dari itu. Kolonialisasi matahari dan teknologi sebesar generator tata surya berbahan bakar matahari. Kategori yang ketiga, peradaban tersebut dapat atau memiliki kemampuan untuk mengontrol setiap planet yang ada di dalam galaksi tempat dia tinggal. Yang dimaksud adalah perjalanan intergalaktik, koloni antar planet, dan memiliki sistem pemerintahan berbendera galaksi. Dengan kata lain, peradaban tersebut adalah penguasa dari satu galaksi. Para ilmuwan telah sepakat bahwa bumi di masa kini dalam skala tersebut memiliki nilai 0,73, yaitu mendekati kategori 1, kategori yang pertama. Nah, berdasarkan kepada skala tersebut, misalnya di luar sana, di dalam galaksi Bima Sakti tentunya, ada sebuah peradaban, sebut saja dengan kategori ketiga. Bukankah harusnya kita sudah melihat peradaban maju tersebut? Well, setidaknya mampir ke bumi. Fermi Paradox adalah sebuah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan alien. Fermi Paradox adalah pemahaman eksistensi berdasarkan sebuah filter atau tembok. Tembok yang dimaksud adalah sebuah kejadian yang terjadi pada suatu spesies yang membuat spesies itu dikategorikan sebagai spesies paling maju. Dengan kata lain, untuk mencapai peradaban maju, kita sebagai spesies harus melewati tembok tersebut. Nah, pemahaman seperti itu juga dibagi menjadi 2. Pemahaman yang pertama, tembok itu ada dan kita sudah melewatinya. Yang dimaksud adalah bahwa tembok yang disebutkan adalah proses penciptaan, pembentukan biologis dari skala atom ke skala manusia. Dan karena kita sudah melewatinya, maka tentu saja sekarang kita sudah ada di seberang tembok tersebut. Proses ini sangat kompleks dan susah, sehingga jika kita mengikuti pemahaman ini, maka kita percaya bahwa kita adalah makhluk paling cerdas di alam semesta, karena di planet lain kemungkinan kehidupan di sana belum mampu melewati tembok penciptaan. Namun, ada juga pemahaman yang kedua yang menjelaskan bahwa tembok itu ada dan kita belum melewatinya. Yang dimaksud adalah tembok proses kehancuran. Tembok tersebut akan ada setelah kita mencapai sebuah teknologi super canggih yang dipercayai akan menyelesaikan masalah umat manusia. Namun teknologi itu akan menimbulkan krisis dan pada akhirnya menghancurkan seluruh peradaban umat manusia. Tembok ini juga sering disebut sebagai kiamat. Apabila kita berhasil melewati tembok ini, maka kita akan dikategorikan sebagai spesies yang dapat melewati filter atau saringan eksistensi, yang merupakan peradaban kategori ketiga. Dari keduanya, ilmuwan memiliki persamaan yang menyebutkan bahwa peradaban manapun yang berhasil melampaui tembok tersebut, maka peradaban itu dapat dikategorikan sebagai peradaban paling maju. Sayang, terlepas dari hal tersebut, kita tidak akan pernah tahu di mana posisi kita di antara tembok atau filter tersebut. Itulah kenapa hal ini disebut sebagai paradoks atau perhitungan yang tidak bisa dipecahkan. Ibaratkan sebuah tembok yang berdiri, kita adalah seorang anak yang ada di salah satu sisi tembok tersebut. Di sana kita menghabiskan waktu untuk menentukan mana sisi depan
dan mana sisi belakang tembok. Kita tidak akan pernah tahu di mana sisi depan dan di mana sisi belakang karena memang tidak ada yang pernah memberitahu kita. Dengan kata lain, kita selamanya tidak akan pernah tahu posisi kita berada di mana. Nah, berbicara tentang Fermi Paradox memang agak sedikit membingungkan. Untuk itu, mengesampingkan Fermi Paradox, sebenarnya ada beberapa teori yang dipercayai dapat menjelaskan keberadaan alien dan kenapa kita tidak dapat menemukan dan berkomunikasi dengan mereka. Teori-teori tersebut adalah, yang pertama, peradaban itu ada, namun jaraknya sangat jauh dari bumi. Ada juga yang menyebutkan bahwa kita salah persepsi saat kita mengatakan kalau kita adalah pusat dari alam semesta. Padahal, bisa jadi planet bumi hanyalah planet random yang ada di pinggiran atau ujung galaksi. Teori yang kedua, perbedaan linguistik membuat kita tidak bisa memahami sinyal yang dikirimkan oleh makhluk luar angkasa. Contohnya, kita tidak bisa mendengar suara ikan atau semut. Namun mereka secara non-verbal berkomunikasi satu sama lain. Bisa jadi saat ini ada peradaban maju di luar sana yang sedang melakukan komunikasi dengan bumi, namun gelombang suaranya terlalu rendah atau terlalu tinggi sehingga tidak dapat menjangkau peralatan komunikasi kita. Teori yang ketiga, kehidupan di luar angkasa masih berupa amuba atau spesimen yang tidak bertulang. Jika kalian mungkin pernah menonton film yang berjudul Life yang dibintangi oleh Jack Gyllenhaal dan Ryan Reynolds, kalian akan tahu maksudnya. Dari semua itu, masih banyak teori-teori yang saya akan mencoba menjelaskan semuanya, namun tentu saja karena itu hanyalah sebuah teori, belum ada bukti yang konkret yang dapat membuktikan dan menjelaskan semuanya secara jelas. Itulah kenapa sampai hari ini pertanyaan tersebut akan terus menghantui umat manusia. Di manakah yang lain? Itu. Nah, itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Selama bertahun-tahun, dari dulu hingga sekarang, para ilmuwan dengan didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mereka dari zaman ke zaman mencoba menjelaskan dan mencari tahu kemungkinan ada kehidupan lain di alam semesta kita yang sangat luas ini. Karena memang kalau dipikir-pikir pakai akal kita yang terbatas ini, kenapa di alam semesta yang luas ini hanya kita sendiri? Jauh di luar sana, menembus miliaran tahun cahaya, pasti ada kehidupan lain yang lebih maju daripada kita. Bagaimana menurut kalian? Berikan selalu pendapat-pendapat terbaik kalian terkait pembahasan kita kali ini. But in the end, I hope you guys enjoy the video. Don't forget to like the video and subscribe juga untuk selalu mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Now it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.